Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahida wa rabban syahida waliyya mursyida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil mustafa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Bambang Setiaji, Bapak-bapak dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Al-Mukarram Kiai Haji Jumari Al-Ngluwari, dan juga bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah dan ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Magelang, Kabupaten Magelang. Saya tadi ketemu dari Temanggung, Purworejo, mungkin juga ada dari Wonosobo, ada lagi yang belum, dan lain-lain. Ibu Rektor beserta seluruh jajaran Wakil Rektor, para dekan dan pimpinan Unima, Bapak Ketua BPH dan seluruh jajaran BPH, Ikatan Keluarga Alumni Unima, sejawat saya Ibu Nugraini, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Ibu-ibu Aisyah, dan saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, singkatnya seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Tadinya saya berharap ada sambutan dari Pak Bambang supaya ceramah saya agak singkat begitu. Tapi beliau menyatakan tidak perlu, padahal sebenarnya sangat perlu. Tapi saya tadi sudah minta izin kepada Pak Jumari untuk nanti ceramahnya berapa lama begitu, karena setelah ini saya harus ke UMS untuk 2 acara. Nanti ada acara peresmian, kalau tidak salah, sekolah internasional. Kemudian nanti malam mengisi pengajian lagi, tabligh akbar. Setelah itu kalau nggak salah ada lagi Pak Bambang, pertemuan dengan IK alumni UMS. Nah habis itu terus pijet. Acara barbar kira karuan. Saya ingin menyampaikan 3 hal terkait dengan tema ini. Tapi sebelum itu izinkan saya menyampaikan selamat kepada Ibu Rektor. Walaupun agak terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Walaupun saya sudah pernah japri beliau. Selamat atas akreditasi unggul institusi untuk Universitas Muhammadiyah Magelang. Selamat juga untuk peluncuran 4 prodi baru yang insya Allah tadi saya lihat itu prodi yang prospektif. Apalagi kalau untuk magister hukum itu insya Allah mitranya banyak. Tadi saya bisik-bisik sama Mas Jumari mungkin bisa bermitra dengan Pak Polisi itu. Beberapa kita bisa ada kelas khusus dengan jajaran kepolisian. UMJ itu punya program khusus dengan TNI AU untuk program MAP Pak Bambang. Jadi kuliahnya di markas TNI AU. Mahasiswanya semua TNI AU dan sebagian itu ada yang sudah bintang 1, ada yang sudah bintang 2. Mudah-mudahan dengan 4 program studi yang baru ini Unima semakin berjaya. Apalagi saya sudah dapat bocoran, insya Allah kedokterannya juga tidak akan ada masalah. Karena ini tidak sengaja Bu, saya dapat bocoran itu tidak sengaja. Saya tadi di perjalanan ke bandara itu habis melewati X-ray. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya selama jadi menteri tidak pernah menggunakan VIP lounge yang disediakan untuk para menteri dan pejabat. Saya menunggu bersama penumpang yang lain, saya tidak mau menunggu di ruang VIP. Jadi saya bertemu dengan masyarakat. Hikmahnya banyak. Nah, tadi saya lagi melewati X-ray, tiba-tiba seseorang menyapa saya, mengenalkan namanya siapa, rupanya dia yang ngurus
prodinya Unima. Sehingga cerita tadi Ibu kurang satu dosen kedokteran yang biomed, kemudian akan ada dosen baru lulusan dari Inggris, itu ketemunya dari hamba Allah yang tiba-tiba merangkul saya dalam perjalanan menuju gate masuk pesawat tadi itu. Itulah hikmahnya kalau kumpul rakyat itu banyak dapat berkah dari rakyat itu. Karena itu insya Allah Bu Rektor, karena ini nanti akan menjadi program studi kedokteran yang ke-20 kalau nanti itu lolos. Dan yang sekarang sedang berproses itu Mataram. Insya Allah Mataram juga lolos sehingga punya 21 prodi kedokteran. Sehingga kalau nanti saya cerita ke Pak Prabowo soal ini tambah heran beliau itu. Karena dalam sebuah rapat kabinet beliau sempat rapat bersama, rapat terbatas gitu, kemudian menanyakan kepada Pak Mendikti Saintek Pak Satrio waktu itu, Pak Mendikti Saintek, berapa kampus perguruan tinggi negeri se-Indonesia? Beliau menjawab 150. Pak Presiden langsung nengok ke saya sebagai Sekum Muhammadiyah, bukan sebagai Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Pak Sekum, berapa perguruan tinggi Muhammadiyah? 163 Pak Presiden. Kaget beliau itu. Jadi Muhammadiyah lebih banyak daripada negara ya, kira-kira begitu. Dan karena itu maka ini satu prestasi yang tentu harus kita syukuri bersama-sama dan harus menjadi modal untuk kita berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi. Yang kedua, terkait dengan nuzulul Quran, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nuzulul Quran itu kalau kita mencoba mengkaji dari sisi historis, terjadi pada tahun 610 Masehi. Ketika Rasulullah ketika Muhammad waktu itu berusia 40 tahun, dan secara teologis nuzulul Quran itu menjadi pertanda kerasulan Muhammad dan menjadi awal dari bagaimana Rasulullah Muhammad membangun peradaban baru dengan Al-Quran sebagai fondasinya. Kalau kita mencoba mengkaji dari sisi prosesnya, menurut saya nuzulul Quran itu ada 4 proses. Proses pertama adalah turunnya Al-Quran dari Sidratil Muntaha ke langit dunia. Yang proses ini berlangsung secara sekaligus. Al-Quran turun secara lengkap seperti yang kita miliki sekarang ini. Peristiwa turunnya Al-Quran dalam proses yang pertama ini sering juga disebut sebagai proses nuzulul Quran, yang malam di mana Al-Quran itu diturunkan disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minas sama'id dunya ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Proses ini berlangsung selama 23 tahun. Sebagian ahli tafsir menyebut 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Proses turunnya Al-Quran yang kedua ini selain secara berangsur juga tidak berurutan. Karena itu kalau kita membaca beberapa tafsir, semua ahli tafsir bersepakat bahwa yang turun pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Surat Al-Alaq itu dalam urutan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran itu surat yang ke-96. Sedangkan ayatnya tidak hanya 5 ayat, ini termasuk surat yang agak panjang. Yang kedua, yang turun itu menurut Quraish Shihab
Ini nampaknya Pak Kures beda dengan Kementerian Agama. Kalau menurut Pak Kures yang turun yang kedua itu surah Al-Qalam. Ini surat yang di situ ada ikhtitamnya IPM. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kalau menurut Kementerian Agama yang turun yang kedua adalah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir ila akhiril ayah. Kemudian yang ketiga adalah proses di mana Rasulullah itu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang beliau terima kepada para sahabat Nabi. Beliau menyampaikan ayat-ayat yang diturunkan itu kepada para sahabat yang mendampingi beliau. Dan tentu tidak seluruh sahabat itu selalu bersama dengan beliau. Jadi ada ayat tertentu di mana sahabat A yang mendengar langsung dari Rasul, ada ayat yang lain sahabat B yang mendengar dari Rasul. Karena sahabat beliau itu sangat banyak. Nanti saya akan masuk ke bagian yang berikutnya dari poin ini. Nah, yang keempat adalah proses di mana kita itu mengamalkan Al-Quran. Membaca, memahami, mengamalkan, melembagakan dan mendakwahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Proses pertama, kedua, dan ketiga sudah selesai. Tapi proses yang keempat ini tidak akan pernah selesai. Dan karena itu maka setiap kali kita membaca Al-Quran, kita berusaha memahami dan kemudian mengamalkan dan mendakwahkannya. Nah, kalau kita mencoba mengkaitkan nuzulul Quran ini dengan pendidikan, maka paling tidak ada 5 makna dari wahyu yang pertama dan dari proses bagaimana ayat itu diturunkan dan konteks di mana Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama, Rasulullah Muhammad itu menerima wahyu Al-Quran ketika beliau berusia 40 tahun dan selesai ketika beliau berusia 63 tahun. Proses ini menurut saya dalam konteks pendidikan mengandung pesan tentang pentingnya lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk kita berusaha meningkatkan kemampuan dan meningkatkan pengetahuan. Ini penting Bapak Ibu, karena sebagian masyarakat berpendapat aku wis tuwa ora usah ngaji, ora usah sinau, sing penting anakku karo putuku pinter. Itu enggak boleh punya prinsip seperti itu. Karena Rasulullah sendiri waktu itu 40 tahun. Dan baru selesai ketika beliau umur 63 tahun. Jadi long life learning, pembelajaran sepanjang hayat. Walaupun ada yang bilang pembelajaran sepanjang hayat itu minal mahdi ilal lahdi. Ada hadisnya itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai kuburan. Sebagian menyebut hadisnya maudhu, hadisnya lemah. Tetapi kalau menurut saya hadis itu bisa hasan, karena isinya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Memang dari sisi sanad itu maudhu, tapi dari sisi matan itu sahih. Sehingga kalau menurut saya dia bisa menjadi hadis sahih, tapi sahihnya sahih li ghairihi. Menjadi hadis hasan lah, hadis hasan paling tidak kalau enggak sahih. Hadis hasan li ghairihi, bukan hasan li dzatihi. Walaupun menurut saya ada yang lebih maju lagi dari itu. Kalau kita maknai sepanjang hayat, kehidupan manusia itu dimulai sejak manusia dalam kandungan. Dalam kandungan itu manusia sudah dihitung sebagai makhluk hidup. Kalau kita baca hadis Nabi, ketika janin manusia itu dalam rahim,
dan janin itu berusia 4 bulan, maka Allah meniupkan ruh ke dalam janin itu. Dan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, begitu Allah meniupkan ruh, maka manusia itu sudah bisa belajar. Dan bahkan penyempurnaan penciptaan itu adalah ketika Allah meniupkan ruh, wa nufikha fihi mir ruh faqa'u lahu sajidin. Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia itu, dan karena itu manusia menjadi makhluk yang mulia, dan karena itu maka para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada manusia. Pada waktu itu konteksnya adalah Adam, dan manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Ini saya ngaji serius ini Mas Jumari. Kalau begini sebagai sekum bukan Menteri Pendidikan ya. Jadi karena itu misalnya Abdurrahman Saleh Abdullah itu melihat dari kajian Al-Quran, buku dia judulnya Educational Theory Quranic Outlook. Dia menyebut manusia itu adalah makhluk yang berilmu. Dan manusia itu menjadi makhluk yang berilmu karena Allah meniupkan roh ke dalam jasad manusia itu. Sehingga sebab manusia itu berilmu dan manusia menjadi homo educandum, makhluk yang bisa menerima pendidikan itu karena ada ruhnya. Dan karena itu maka manusia menjadi makhluk jasmani dan makhluk ruhani. Awalnya saya tidak percaya kalau dalam kandungan itu manusia bisa belajar. Sampai saya mengalami 2 peristiwa. Ini sering saya ceritakan. Peristiwa pertama itu ketika saya menemani istri saya periksa dokter. Istri saya periksa kehamilan di rumah sakit di Flinders Medical Center, FMC. Dokternya itu agak curiga karena ketika melihat usia kandungan itu ukurannya lebih kecil dari rata-rata anak pada umumnya. Akhirnya kemudian saya mendampingi istri saya itu periksa, dan kemudian dokternya tidak curiga lagi karena melihat bapaknya ukurannya seberapa. Dokternya bilang begitu. Oke, it's fine kata dia. Oke, it's fine katanya. Oke, nggak masalah karena lihat bapaknya sak muno. Bapaknya cilik mentik begitu, kira-kira begitu. Cilik mentik itu bahasa Indonesianya belum ada. Kayak tadi Bu Rektor bilang ngempet itu bahasa Indonesianya belum ada. Nggak ada itu. Antara ngempet dengan pokoknya bahasa Jawa itu susah diterjemahkan ke dalam bahasa lain itu. Bahasa yang paling rumit seluruh dunia itu bahasa Jawa. Nah kemudian yang kedua setelah itu, anak saya yang dalam kandungan ini kan gerakannya tidak cukup aktif, sehingga dokternya itu curiga ada yang nggak beres ini gitu. Akhirnya perawatnya itu ngambil mainan, yang mainannya ada suaranya itu, ngik gitu tuh. Itu saya ingat ada mainan dari plastik yang kalau dipencet itu keluar bunyinya. Saya kan orangnya suka cerewet ya. Saya bilang kepada perawatnya, what are you doing? Kamu ngapain? Saya bilang gitu. Dia bilang, you will see the effect of what I'm doing. Kamu akan ngerti apa yang terjadi setelah saya berbuat sesuatu. Akhirnya dia kemudian nempelkan itu, ngkek itu di atas perut istri saya. Karena waktu diperiksa jantung itu detak jantungnya itu lambat. Grafiknya itu gerakannya lambat. Dia curiga anak saya ada kelainan jantung. Setelah itu kemudian dia gerakkan itu di atas perut istri saya. Setelah itu gerakannya menjadi lebih aktif. Gerakannya menjadi lebih aktif. Akhirnya perawat itu sambil ketawa gitu kan saya, no, you can see what I'm doing. Kamu sudah tahu kan apa hasilnya dari apa yang saya lakukan. Oke, you are right, saya bilang. Oke, Anda benar, saya bilang. Tidak lama setelah itu, saya tuh kan waktu kuliah di Australia kan sukanya memang ke Sunday Market, ke pasar Minggu. Ini juga Ibu Profesor saya kira hobinya hampir sama ya Bu ya, hampir sama. Itu selain hiburan juga bisa dapat barang-barang bagus dengan harga murah. Kemudian saya ketemu buku judulnya itu Prenatal Classroom. Prenatal Classroom, terjemahan bebasnya itu pendidikan sejak dalam kandungan. Saya baca buku itu, termasuk ada tuntunan-tuntunan bagaimana kalau pengen punya anak laki-laki.
Yang harus dikonsumsi itu makanan jenis apa, dan seterusnya. Dan bagaimana pendidikan dilakukan ketika janin masih dalam kandungan. Dan itu bisa. Karena apa? Begitu Allah meniupkan ruh itu, sebenarnya fungsi-fungsi neuron dan fungsi pendengaran itu sudah berfungsi. Karena itu kalau Bapak Ibu USG, Bapak-bapak mungkin menemani ibu-ibu USG ya, Bapak-bapak USG nggak bakal ada yang dilihat itu, nggak akan ada yang dilihat. Itu sebenarnya kan bayi itu kan dirangsang dengan gelombang suara. Ya dengan gelombang suara itu maka dia menjadi bergerak-gerak. Jadi sudah bisa mendengar sebenarnya janin itu. Sudah bisa mendengar. Dan dia sudah bisa mengingat sebenarnya walaupun tidak sempurna, yang dalam teori memori disebut dengan deferred imitation. Gitu. Nah, karena itu maka pendidikan itu bisa dimulai sejak dalam kandungan. Makanya kalau ada ibu-ibu yang kalau hamil itu ngajinya banyak, itu anaknya mendengar, Bu. Anaknya mendengar. Kalau nyanyinya banyak juga mendengar. Jadi kalau ingin anaknya itu jadi hafidhul Al-Quran, banyak-banyak ngaji. Itu coba kalau ke toko buku yang ada section anak-anak, itu kan nanti ada baby Mozart, baby siapa itu dimulainya dari situ. Nutrisinya itu menentukan. Karena apa? Selamat datang Bapak Kepala L2 Dikti, monggo. Bapak boleh menempati kursi saya, Pak, karena saya posisi di sini, Pak, nggak apa-apa. Siapa tahu selain Bapak jadi menteri. Nggak apa-apa, oke Pak, nggak apa-apa Pak. Sampai mana tadi saya? Lupa saya. Jadi itu bisa mendengar. Dan pendidikan sudah bisa dimulai dari sejak itu. Makanya kalau ibunya tuh sering nyanyi, apalagi nyanyinya itu alamat palsu begitu. Makanya mungkin begitu anaknya lahir, mungkin langsung nyari alamat itu. Alamatnya di mana, Mah? Gitu, mungkin kira-kira begitu. Karena itu, walaupun tradisi ini kadang-kadang tidak memiliki dasar keilmuan dan mungkin juga ibu-ibu yang melaksanakan tidak tahu. Ketika hamil itu mitoni dan seterusnya itu sambil ngaji, itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya, itu bisa dimulai pendidikan dari situ. Bahkan kalau saya baca bukunya Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam, itu dia menyebut pendidikan itu sudah bisa dimulai dari sejak memilih pasangan hidup. Jadi milih bojo itu bagian dari pendidikan. Makanya kan orang Jawa punya teori itu kan, bebet, apa Bu, bobot, bibit, ya kan? Itu. Kalau di hadis Nabi kan juga begitu kan. Kalau menikahi perempuan itu kan pilih 4 itu kan. Jadi karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya, itu kan bagian dari proses pendidikan, kata Nasih Ulwan. Walaupun kadang-kadang sebagian orang itu kalau memilih ya sudah asal-asalan saja gitu. Yang penting dapat lah gitu. Tapi ada bilang asal-asalan tapi penerapannya susah. Asal cantik, asal kaya, nah itu asal-asalan tapi susah itu menemukannya. Karena itu maka Quran lewat proses turunnya ini mengajarkan kita tentang pembelajaran sepanjang hayat. Dan ternyata Bapak Ibu walaupun sudah tua itu masih bisa menghafal. Kalau bilang sudah tua itu pikun, itu menghakimi diri sendiri. Saya pernah datang ke acara PCM Aji Barang di Banyumas. Itu acaranya itu dimulai dengan khataman Al-Quran pesantren lansia. Jadi semua santrinya ini di atas 60 tahun. Ngapalkan Quran dan bisa. Jadi siapa bilang usia 60 tahun nggak bisa belajar? Pak Bambang ini sudah hampir 70 masih cerdas. Tapi kuncinya apa? Kuncinya harus senantiasa belajar. Nanti saya balik lagi ke sini Pak Jumari. Yang saya bilang balik-balik nanti saya diingatkan ya. Nah yang kedua, Quran itu ketika diturunkan itu melakukan menjadi momentum untuk merubah peradaban, merubah tradisi.
Masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang kuat tradisi lisannya. Mereka itu masyarakat yang kalau pidato itu top markotop lah pokoknya. Masyarakat yang memiliki tradisi lisan yang sangat kuat. Bahkan tradisi bersyair yang sangat kuat. Sehingga kalau saya baca bukunya Muhammad Mustafa Azami itu, Studies in the Early Quranic Literature, Studies in the Early Hadith Literature, studi tentang periwayatan hadis masa awal itu, dia menyebut bahwa masyarakat Mekah itu bukan masyarakat yang seluruhnya buta aksara. Banyak di antara mereka yang bisa membaca, bisa menulis, tetapi membacanya dan menulisnya itu tingkat rendah. Sebagian besarnya memang tidak bisa membaca. Karena itu maka Quran itu dengan diturunkannya kepada Rasulullah itu, Rasulullah membangun tradisi baru, yaitu tradisi menulis. Karena begitu beliau mendapatkan wahyu, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk menuliskan wahyu itu di media apapun yang bisa ditulisi. Ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis di batu, ada yang menulis di tulang dan sebagainya. Walaupun tentu saja tulisan itu bukan seperti khot yang kita punya di Al-Quran sekarang ini. Khot itu baru dimulai pada zaman Abul Aswad Ad-Duwali. Lalu apa yang dimaksud dengan menulis? Membuat simbol-simbol sebagai tanda baca yang membantu mereka menghafal Al-Quran itu. Gitu. Kan kalau kita baca Morse atau titik-titik di pramuka itu kan titik-titik itu kan simbol, hurufnya beda dengan yang kita punya sekarang. Atau huruf Braille misalnya, itu kan titik-titik yang diimpun, ini A, ini B, ini C dan seterusnya itu. Jadi itu simbol-simbol bacaan yang dibuat oleh para sahabat untuk mengingat mereka. Dan mengingat itu kan ada dua kan, ada namanya recall, ada namanya recognize. Recall itu menghafal, mengingat tanpa alat bantu. Recognize itu mengingat dengan alat bantu. Makanya kalau kita punya hafalan, pengen punya hafalan yang kuat itu harus punya namanya pattern recognition. Berbagai macam pola atau pattern yang membantu kita mengingat sesuatu. Orang biasa lupa nama, tapi ingat wajah. Betul ya Bu Eni ya? Namanya siapa? Aku ora ngerti. Ning aku eling iku Unima iku. Jenenge sapa? Pokoknya BPH. Itu kan pattern recognition itu. Makanya ketika beberapa waktu yang lalu ada yang mengajarkan menghafal Al-Quran dengan gerakan tangan, itu kan membantu menghafal. Karena tangan yang bergerak posisi kita di mana itu menjadi pattern recognition. Waktu itu ustadznya duduknya di situ, tangannya begini. Gitu. Tapi nanti saya bahas ini di pengajian yang akan datang saja. Terlalu lama ini nanti, terlalu lama. Sehingga Rasulullah itu merubah tradisi lisan menjadi tradisi tulisan. Itu. Dan itu ada message-nya dari dua wahyu yang turun pertama tadi. Al-Alaq 1-5 itu kan memberikan kita 3 pesan penting terkait dengan belajar. Yang pertama itu membaca kan, Iqra, membaca. Kemudian yang kedua itu ada kolam, ada pena, ya kan? Ada pena. Yang ketiga ada ilmu. Allamal insana malam ya'lam. Gitu. Yang kedua tadi nun wal kolami wa mayasturun. Saya agak cenderung pada Pak Quraisy. Nun itu namanya muqatta'at dalam ilmu tafsir, itu potongan-potongan huruf yang tidak ada artinya, sehingga semua penerjemahan itu selalu dimulai ketika ada al-muqatta'at itu diterjemahkan dengan hanya Allah yang mengetahui artinya, atau diterjemahkan sebagaimana bunyi hurufnya. Di Quran ada 29 surat yang dimulai dengan muqatta'at. Ada yang alif lam mim, ada yang nun, ada yang shad, ada yang qaf, ada yang yasin gitu kan. Makanya kalau tarawih itu kadang-kadang kalau imamnya sudah bacanya bagus kemudian yasin gitu, wah ini alamat tadarus ini gitu.
Ternyata setelah itu Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Wah, ini favorit ini gitu karena pendek ini bacaannya gitu. Bacaannya pendek itu. Sudah rakaatnya 8, ayatnya pendek. Itu mesti jamaahnya full itu. Nah, itulah yang diletakkan dari nuzulul Quran itu. Karena itu maka perintah Rasul agar sahabat menulis secara tidak langsung itu mengandung pesan perintah membaca. Dan digunakan kata-kata kolam 2 kali kan, allama bil kolam, mengajarkan dengan pena, dan kemudian yang tadi al kolam nun wal kolami wa mayasturun, secara tidak langsung itu memerintahkan membaca dan menulis, literasi bahasa kerennya sekarang itu. Sehingga Al-Quran itu meletakkan dasar-dasar literasi. Mudah-mudahan bisa sampai 5 ini. Saya sudah mulai kehilangan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bagaimana wahyu pertama itu juga meletakkan dasar-dasar untuk manusia itu mau senantiasa membuka diri dan berusaha untuk bagaimana mereka itu berubah. Tapi berubahnya dengan cara apa? Dengan cara dia belajar. Sehingga ketika tadi saya cerita di awal tadi, tidak semua sahabat itu mendengar langsung dari yang diwahyukan, yang disampaikan Rasul kepada sahabat. Maka sahabat yang mendengar itu menyampaikan kepada para sahabat yang tidak mendengar. Jadi ada proses dalam teori belajar namanya peer teaching. Yang mendengar mengajarkan kepada yang tidak mendengar. Nah, yang sama-sama mendengar itu mengoreksi bacaannya. Karena bisa jadi bacaannya salah. Sehingga ada proses, kalau kita dalam tradisi menghafal Quran sekarang namanya ada murojaah. Ada murojaah, ada istima, kan? Saling mendengar dan kembali kepada yang sudah kita hafal itu kita ulang lagi. Sehingga para sahabat itu senantiasa mau belajar kepada yang lain. Tidak peduli dia itu sahabat top atau tidak, dia mau belajar. Sehingga di situ melahirkan apa yang disebut dengan learning circle atau lingkaran-lingkaran belajar atau halaqatul ilmiah, itu lingkaran-lingkaran ilmu di mana para sahabat itu saling belajar di antara satu dengan yang lain. Istilah lain selain peer teaching itu adalah reciprocal teaching. Reciprocal, saling timbal balik mengajar itu. Nah, yang itu tadi yang keberapa? Yang ketiga ya? Yang ketiga, betul-betul tidak nyampe 5 ini. Nah, yang keempat adalah proses di mana belajar itu juga terus berkembang seiring dengan proses turunnya Al-Quran. Karena itu beberapa ayat itu kan ada yang dimulai dengan pertanyaan. Ada beberapa ayat yang itu merupakan jawaban atas pertanyaan. Sehingga curiosity, tradition of learning itu berkembang. Dan karena itu maka masyarakat itu kemudian belajar satu dengan yang lainnya itu. Karena itu kalau tadi ayat pertama itu Al-Alaq, yang kedua Al-Qalam, yang ketiga baru Al-Mudaththir, berdakwah itu. Ya Al-Mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angdzir, kamu bangun dan berikan peringatan. Ini perintah kepada Rasul untuk mendakwahkan apa yang disampaikan itu. Nah, karena itu maka berkembang tradition of learning, tradisi belajar yang berkembang di halakoh-halakoh ilmiah yang ada di masjid-masjid dan sebagainya, termasuk kalau dalam sejarah misalnya yang ada di rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Itulah sejarahnya kenapa Muhammadiyah pelatihannya pakai nama Darul Arqam dan Baitul Arqam. Dari situ mulainya. Karena Masjidil Haram belum dikuasai Nabi. Waktu di Mekah itu Masjidil Haram dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Baru dikuasai Nabi Masjidil Haram itu setelah beliau hijrah ke Madinah tahun ke-9 itu ke Mekah, yang Fathu Makkah itu baru dikuasai oleh Nabi dan para sahabat. Nah, yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kemudian 4 hal tadi itu menjadi fondasi dan strategi membangun peradaban.
Jadi peradaban itu, kalau kita mengikuti Al-Quran ini, itu dibangun dari tradisi membaca dan tradisi menulis, bukan tradisi bicara. Dan oleh karena itu pula kenapa kemudian ayat-ayat Quran yang turun di Mekah itu kan isinya syair-syair, isinya itu tentang akidah dan syariat yang berisi kesamaan-kesamaan ajaran Islam dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Arab pada waktu itu, tapi juga redaksinya itu kuat secara puitik, rhymingnya itu kuat, rimanya itu kuat. Itu karena apa? Itu merupakan pembuktian bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad. Bahwa Quran itu betul-betul wahyu Allah, tapi juga membuktikan bahwa isi Al-Quran itu tidak kalah dengan syair-syair yang dibuat oleh para penyair pada waktu itu. Poin saya dalam konteks ini adalah ketika kita ingin melakukan perubahan, selain meletakkan dasar-dasar yang berkaitan dengan fondasi membangun ilmu, dengan tradisi membaca, menulis dan belajar itu, juga tradisi di mana kita mendekatkan dengan masyarakat dengan mencari lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita senantiasa melakukan counter culture atau counter budaya dan alternatif culture untuk menawarkan sesuatu yang baru. Jadi kita tidak harus konfrontatif ketika mengajak orang berpindah itu. Karena mohon maaf sebagian kalangan itu kan ketika mengajak orang berpindah itu konfrontatif. Karena konfrontatif maka pendekatannya al-mu'aradhah. Kalau al-mu'aradhah itu belum tentu berhasil. Tapi kalau alternatif, oke, kamu begitu, saya begini, maka yang saya begini itulah yang kemudian bisa menjadi alternatif untuk merubah. Dan dari sejak itulah kemudian tradisi masyarakat Arab yang kuat tradisi lisannya itu perlahan berubah menjadi tradisi tulis, tradisi baca seiring dengan pewahyuan Al-Quran. Sudah selesai kayaknya Mas Jumari ini. Nuzul Qurannya selesai. Tapi ada dua kata kunci yang penting. Ketika kita bicara Al-Quran dan kita lihat redaksinya, Quran menggunakan dua kata, qoro'a dan tilawah atau tala. Quran itu artinya bacaan yang sempurna. Jadi Quran itu diberi nama Quran karena dia bacaan. Dan Quran itu diwahyukan tidak dalam bentuk tulisan tapi dalam bentuk bacaan. Ini yang penting kita pahami. Karena itu kalau orang dulu sering debat, pegang Quran itu batal wudhu apa tidak itu. Itu mushaf bukan Al-Quran, itu mushaf Al-Quran. Al-Quran itu makola itu yang kita sampaikan itulah Al-Quran. Karena itu orang bisa Al-Quran, bisa baca Al-Quran tanpa teks. Apalagi kalau dia sudah hafal di luar kepala bisa tanpa teks. Kalau masih debat menyentuh mushaf itu batal apa enggak? Kalau Qurannya di HP bagaimana? Saya kira hampir semua kita sekarang kan Qurannya itu kan di HP. Kalau ada suruh membaca Al-Quran itu jarang, yang nyari mushaf kemudian dipegang itu kan jarang. Langsung buka HP aja udah. Itu kalau HP-nya isinya Quran, wudhu apa enggak itu Pak Juman? Karena itu maka pewahyuan Al-Quran itu pada pembacaan yang seperti orang mendikte. Disebut dengan ungkapan bahasa Inggris itu verbatim revelation gitu. Wahyu yang didiktekan dengan mendikte yang sangat ketat, sehingga karena itu maka makhrajnya seperti apa, panjang pendeknya seperti apa itu enggak boleh keliru. Karena beda makhraj itu beda arti, beda panjang pendek itu beda arti. Misalnya begini, mal farqu baina qalbu wal kalbu. Apa bedanya kolbu dengan kalbu? Kalau kolbu itu hati, kalau kalbu dogi, si guguk itu. Makanya kalau membaca fi qulubi maradun dibaca dengan fi qulubi maradun itu berarti anjingnya sakit. Sehingga karena verbatim revelation, karena bacaan sempurna maka bacanya harus sempurna. Gitu.
Panjang pendek beda juga beda arti. Misalnya Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Itu beda arti. Kalau Malik itu yang menguasai. Kalau Maliki itu yang yang memiliki. Karena ada orang yang memiliki tapi tidak menguasai. Ada orang menguasai tapi nggak memiliki. Ada nggak Pak Bambang begitu? Banyak itu. Karena itu maka panjang pendek itu beda arti. Itulah kenapa kemudian kita harus membaca Quran dengan bacaan yang sempurna. Nggak boleh buru-buru. La tuharrik lisana, kamu jangan buru-buru kalau baca Quran. Gitu. Yang kedua yang dipakai adalah tilawah. Tilawah itu dari fi'il madhi tala. Tala yatlu tilawatan. Tilawah itu isim masdar. Yang artinya membaca, tetapi kemudian arti lebih lanjutnya itu adalah membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan. Itu terjemahannya Abdul Yusuf Ali dalam kitab dia itu yang terjemahan dari The Holy Quran Abdullah Yusuf Ali itu. Karena itu maka tilawatil Quran itu tidak sekedar membaca dan dilakukan, tapi harus paham isinya, kemudian diamalkan untuk diri sendiri dan kemudian didakwahkan. Didakwahkan itu bukan disepikerkan. Didakwahkan itu artinya dibuktikan bahwa dengan Quran itu umat Islam menjadi maju. Dengan Quran itu seseorang menjadi berakhlakul karimah. Karena itu Quran menurut Qardawi, menurut Qurtubi dalam kitab dia At-Tizkar fi Afdhalil Azkar, Quran itu punya 56 nama menurut bukan Qardawi tapi Qurtubi. Yang nama-nama Al-Quran itu mengandung pesan dan mengandung makna apa yang bisa kita peroleh dari kita membaca Al-Quran. Nama yang paling banyak itu adalah Al-Quran yang artinya bacaan. Kemudian yang kedua itu Al-Kitab. Kemudian yang ketiga itu ada Az-Zikr, ada Al-Furqan, ada Rahmah. Tapi yang banyak yang ketiga setelah Al-Quran dan Alkitab adalah hudan. Dan ketika Quran bicara mengenai hudan itu bentuknya sebagian besar berbentuk isim masdar, hudal lil muttaqin. Yang berbentuk kata benda, kata kerja saya menemukan hanya 2 kali. Yahdi itu hanya 2 kali saya temukan. Hampir seluruhnya itu berbentuk isim kata benda. Bahkan kalau kita merujuk kepada Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, di situ pakai kata dzalika. Isim isyarahnya menunjuk kata-kata jauh, bukan hadza yang berarti kata kerja yang dekat, isim isyarah yang dekat. Ini jadi ngasih tafsir serius ya. Saya jarang-jarang loh Pak Jumari begini Pak Jurawi. Biar kelihatan saya sekum PP itu tadi gitu. Karena berupa kata benda, maka supaya petunjuk itu bisa berfungsi dan bermakna, kita harus aktif mendekatinya. Mendekatinya level pertama adalah dengan cara membacanya. Gitu. Inilah bagian kedua dari nuzulul Quran itu, Bu. Tapi kalau hanya seperti itu saja, itu tidak cukup. Itu Quran masih berfungsi sebagai guidance. Menurut saya, ini yang ketiga dari ceramah saya ini, kita perlu kemudian menjadikan Quran ini sebagai living guidance. Living guidance itu artinya petunjuk yang hidup, yang senantiasa hidup, living. Maknanya living itu bagaimana? Cara kita memahaminya dan cara kita mengamalkannya itu terus hidup, tidak statis gitu. Gitu. Kalau dulu para sahabat itu belajar membaca, menghafalkan Al-Quran dengan cara verbal rehearsal, ya, membaca verbal dan mendengar berulang-ulang. Sekarang bisa jadi tidak harus seperti itu. Cara belajarnya bisa berubah, tapi message-nya sama, yaitu supaya bisa membaca dengan baik dan benar. Gitu. Pemahamannya juga bisa berubah, pengamalannya juga bisa berubah.
Ini karena tadi ada prodi ekonomi, saya beri contoh kaitannya dengan ekonomi. Kalau kita membaca Quran hubungannya dengan zakat dan sedekah, itu ada 3 redaksi yang dipakai Al-Quran. Yang pertama yang paling banyak adalah ata. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu yang paling banyak kan. Ata dalam bahasa Arab itu artinya mendatangi atau mendatangkan. Nah yang kedua itu khudh min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khudh, ambil. Itu. Grab, gitu, ambil gitu kan. Kemudian yang ketiga itu fa'ala. Di dalam surat Al-Mu'minun disebutkan di antara ciri hamba Allah, orang-orang beriman yang menang, itu kan qad aflahal mu'minun, itu kan di antaranya adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Pakai kata-kata fa'ala. Bukan amala. Kenapa tidak amala? Kenapa fa'ala? Kalau mau dijawab enteng ya suka-suka Allah saja gitu kan. Fa'ala itu perbuatan yang rutin. Saking rutinnya maka kita tuh seperti refleks. Maka dalam ilmu kedokteran itu kan ada namanya ilmu fa'al. Itu kan menjelaskan sistem kerja organ tubuh yang semuanya itu refleks. Jantung itu ya mompanya mesti begitu, nggak mungkin gini-gini, nggak mungkin kan. Sehingga bisa dipelajari karena dia fa'al, seperti otomatis begitu. Nah, apa implikasinya Bapak Ibu? Atuz zakah, bayarkan zakat. Maka kalau mau bayar zakat itu, mau bersedekah itu, yang menerima jangan disuruh baris ngambil berdasarkan kupon. Itu tidak atuz zakah namanya. Kalau liz zakati fa'ilun itu artinya apa? Zakat sebagai habit. Emang dia tuh karakternya tuh orang yang dermawan. Yungfikuna fis sarra, itulah orang yang zakat sebagai habit. Itu di kampung saya dulu tuh ada namanya Pak Haji Adnan. Itu orang kaya itu. Kalau pergi-pergi itu pakai baju yang sakunya 4. Saya juga sekarang pakai baju saku 4 itu. Setelah retreat di Magelang itu saku 4 itu. Nah, beliau itu terkenal orang sangat dermawan. Kalau jalan itu mesti ketemu anak kecil langsung ngambil dari saku mana dikasih, dari saku mana dikasih gitu. Itu yang lizakati fa'ilun gitu, lizakati fa'ilun. Sehingga dia bisa menjadi living guidance itu. Nah, saya tidak beralih ke yang lain, kembali kepada makna zakat lagi. Zakat itu kan seringkali dimaknai hanya zakatul mal. Ya kan? Membayar zakat harta. Tapi menurut saya zakat itu punya 3 dimensi. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa manusia. Membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela. Yang dengan itu manusia memiliki sifat-sifat yang utama. Kan manusia itu punya potensi bertakwa dan potensi berbuat dosa, gitu ya Pak Jumari ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau yang dominan itu fujurnya, itu pelitnya enggak karu-karuan. Ngitungnya itu meridil gitu. Meridil itu bahasa Indonesia juga belum ada itu. Belum ada itu. Sampai 0 koma itu dihitung, itu namanya meridil. Berapa angka di belakang koma itu meridil namanya. Tetapi kita juga punya potensi takwa. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang dimudahkan Allah dengan berbagai macam urusannya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sing sapa wonge iman kalayan Gusti Allah, tansah takwa lan ngakoni anane dina akhir, mongko wong kuwi bakal digampangke urusane. Nah, kira-kira begitu. Ini jadi waktu ngaji pondok gitu Mas Jumari. Sebaliknya, fa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, orang-orang yang dia itu bakhil, pelit, cetil, metitil,
apalagi itu. Wes pokoknya ikulah gitu. Medit, cetil, metitil itu gitu. Bakhil gitu. Wastagna merasa dirinya paling top, tidak perlu orang lain. Dia merasa dirinya sebagai Superman gitu. Yang dengan itu dia aba wastakbarot, takabur dan congkak itu. Kemudian tidak meyakini adanya hari akhir, yang dengan itu dia berbuat semaunya di dunia, membuat kerusakan di muka bumi. Fasanu yasiruhu lil usra, maka orang itu dijadikannya ketulo-tulo. Ketulo-tulo itu artinya apa? Dimudahkan dengan berbagai macam kesulitan gitu. Susah ya anane iku. Ana niku susah tok Bu. Iki rung rampung, iki meneh, iki rung rampung, iki meneh. Itu namanya fasanu yasiruhu lil usra. Bahasa Jawanya ketulo-tulo itu. Bolak-balik itu nggersulo wae. Iki masalah iki urung rampung, ono masalah meneh gitu. Pemeriksaan KPK belum selesai, kejaksaan datang gitu. Misalnya begitu. Nanti Pak Polisi datang lagi gitu kan. Wah itu namanya fasanu yasiruhu lil usra gitu. Karena apa? Medit, cetil, metitil itu. Gitu. Lalu apa hubungannya dengan zakat? Yang kedua itu tazkiyatul mal, membersihkan harta. Karena apa? Dalam harta yang kita punya ini ada titipan orang lain. Wa fi amwalihim hakkum ma'lum lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada haknya orang lain, yaitu orang miskin yang meminta-minta. Dan menerjemahkan as-sa'il itu orang yang fakir, wal mahrum itu orang yang miskin. Miskin tapi nggak pernah minta sumbangan. Ada loh. Orang miskin nggak pernah minta sumbangan, tapi ada orang yang kaya minta sumbangan terus. Minta sumbangannya ngarani lagi Pak. Saya tuh beberapa kali nerima orang minta sumbangan ke saya tuh ngarani Mas Jumari. Mas Mukti, saya perlu dalam waktu singkat 5 juta Mas Mukti. Penting Mas Mukti gitu. Wong njaluk kok ngarani kayak 5 juta sisan gitu loh. Dan saya tahu dia tuh orang kaya. Ngarani ini 5 juta. Kemarin juga baru saja WA lagi. Mas Mukti saya perlu mendesak ini. Royalti buku saya belum keluar. Kalau royalti keluar nanti saya bayar. Gitu. Pada ujung-ujungnya juga minta. Saya perlu 1 juta mendesak Mas Mukti. Gitu. Itu namanya orang fakir. Sugih tapi kurang terus gitu. Ada nggak Pak Bu orang yang begitu? Oke tunggale. Oke tunggale. Kadang-kadang agak canggih pakai proposal. Dan proposalnya tidak pernah dipertanggungjawabkan. Tapi bikin proposalnya canggih itu. Tapi itu di negeri lain. Di negeri lain. Di negeri plus 62 tidak ada. Maksudnya tidak ada bedanya maksud saya begitu. Karena itu maka yang ketiga, zakat itu harus dikaitkan dengan tazkiyatul muskilat. Menghilangkan berbagai macam problematika sosial. Kalau zakat itu hanya sekedar charity tadi, diwenehi terus dipoto, gawa mulih. Mohon maaf, itu bisa membuat orang semakin menikmati kemiskinannya. Orang saja buat gawe modal kartu miskin saja enak dapat banyak. Tapi kalau rapat kabinet itu kadang-kadang mikir begitu juga. Saya kalau rapat dengan Menteri Sosial itu kadang-kadang ketawa-ketawa Pak. Saya cadang pada Mensos Gus, saya bilang, kok jumlah orang miskin keluarga harapan kok nggak berkurang-berkurang? Haiku mas masalahnya gitu. Karena banyak orang sebenarnya sudah lolos keluar dari keluarga harapan, masih mengaku keluarga harapan. Karena dengan mengaku keluarga harapan itu masih dapat transfer 200.000 per bulan. Enak itu, nyimut itu. Karena itu memberi makan orang miskin itu menurut saya harus kita rubah tafsirnya. Kalau memberi makan itu makan instan untuk yang memang betul-betul tidak mampu, yang memang betul-betul sudah tidak mungkin dia itu bekerja, memang harus begitu. Tapi kalau dia itu segar bugar gitu kan, punya fisik yang kuat, tidak begitu menurut saya. Karena miskin itu bisa miskin karena harta. Yang kedua itu miskin karena mental. Mentalnya mental miskin. Itu.
Mental miskin itu dalam cerita si Unyil itu seperti Pak Ogah itu. Cepek dulu Den, ya, itu baru. Kalau nggak ada cepek nggak jalan gitu kan itu. Itu mental miskin. Nah yang ketiga itu miskin karena struktur. Dia dimiskinkan oleh struktur. Sistem tidak mungkin membuat dia itu bisa menjadi orang yang meningkat status ekonominya. Nah kalau sudah seperti ini maka tazkiyatul muskilat itu menjadi penting dalam zakat. Saya mulai Pak Bambang berpikir, bagaimana kalau zakat itu kita himpun menjadi modal usaha? Kan boleh ya Pak Bambang ya. Modal usaha dihimpun, didampingi oleh para ahli ekonomi, kemudian mereka ini pemilik sahamnya. Jadi zakat itu dijadikan sebagai saham sebuah perusahaan gitu. Karena kalau charity cash and carry diberikan cash bawa pulang, itu ujungnya paling entek nggih blonjo. Kalau di sini dikasih paling entek nggih buka. Entek nggih mangan kolak. Yang itu kadang-kadang juga menimbulkan masalah. Yang punya akses kepada pemberi sumbangan itu untuk akeh. Yang tidak punya akses kepada pemberi sumbangan ora tau entuk. Karena apa? Kita tidak berbagi berbasis data. Pak Jumari saya tanya, Pak Eko saya tanya. Kalau membagi di sini Bu Rektor, Pak Eko punya nggak data orang miskin sekitar kampus ini? Database yang berbasis data. Sehingga nanti yang kita sumbang itu adalah yang menurut data kita memang masuk miskin. Kita kan belum kan? Berderma berbasis data kan belum. Basisnya apa? Belas kasihan. Belas kasihan itu bagus. Tetapi kalau belas kasihan terus, kasihan sendiri kita itu. Kalau nyumbang sekali dua kali seneng, diminta sumbangan terus lama-lama senep juga. Udah gitu orangnya itu lagi, lu lagi. Yang kemarin kamu buat apa gitu. Karena itu maka zakat itu harus ada dimensi tazkiyatul muskilatnya itu. Supaya dia bisa makan, kita beri dia pendidikan, kita beri dia keterampilan. Yang dengan itu dia bisa makan dengan ilmunya, dia makan dengan keterampilannya. Nah ini sudah tafsir baru lagi nih. Gitu. Tapi saya harus berhenti sampai di sini karena Pak Jumari sudah mengingatkan waktu dan sudah 14.35. Saya harus bergerak ke tempat yang berikutnya. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, nuzulul Quran itu adalah momentum di mana kita itu membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Mendakwahkannya bagaimana? Quran itu menginspirasi kita untuk berbagi kedermawanan dalam bentuk investasi. Misalnya gitu Pak Bambang ya. Kan boleh kan nanti. Orang-orang miskin ini diberi modal kemudian punya saham di yang baru di launching di Malang itu apa Pak Bambang namanya? Suryamat atau apa itu? Atau apa itu? Atau diberikan beasiswa. Kami kemarin sedang bincang-bincang dengan Dikti Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana dana PIP dan KIP itu berdampak. Kami bicara dengan Pak Mendikti, kebetulan Pak Mendikti Saintek ini ternyata Muhammadiyah juga gitu. Saya juga baru tahu setelah jadi, sebelumnya saya tidak tahu itu karena beliau pengurus cabang, saya PP, jadi agak jauh jaraknya itu. Tahunya belakangan setelah jadi gitu. Jadi ceritanya begini, ini nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Ini ya agak off the record tapi ya tidak off the record banget lah. Jadi ketika saya rapat di kementerian itu, tiba-tiba Pak Haidar itu japri saya. Mas Mukti, insya Allah kita akan dapat tambahan amunisi baru. Saya sudah langsung paham maksudnya beliau itu. Akan ada tambahan Mendikti ya Kang, saya bilang itu. Sepertinya ya. Gitu. Karena sebelumnya kan sudah ada banyak beredar dan malam itu sebelum Pak Haidar WA saya beliau sudah kemas-kemas dari kantor, jadi saya sudah agak kan kantornya bersebelahan jadi agak tahu kan. Mas itu Pak Menteri sudah kemas-kemas itu sudah ada ngasih tahu saya begitu. Ini menterinya Pak Eldra Dikti ini. Nah, kemudian begitu habis japri itu siang kemudian insya Allah Mas itu. Tapi namanya siapa saya tidak mau sebut supaya tidak rame. Saya pikir pelantikannya besoknya. Ternyata sore itu juga dilantik. Untung saya cawis jas di kantor itu.
Biasanya kan saya jarang-jarang cawis jas itu. Memang saya tuh nggak biasa pakai jas kok. Nah, itu agak mendadak, saya pikir besok, ternyata sore itu juga pelantikan itu. Nah, baru tahu setelah itu beredar di media bahwa beliau itu ketua LKKS PWM Jawa Barat dan ketua cabang Cibenying Kota Bandung. Oh, ternyata Muhammadiyah juga gitu. Kelihatannya juga karena rekomendasi PP kayaknya itu. Kayaknya rekomendasi PP itu. Saya juga rekomendasi PP itu. Dulu kan saya bilang ke Pak Jumari waktu di pengajian di Gunung Pring ya, insya Allah kita bisa dapat minimal 1, bahkan mungkin bisa dapat 2. Ternyata sekarang setelah kita hitung, menteri, wakil menteri dan pejabat tinggi negara yang di kabinet Pak Prabowo ini 19. Rekor itu. Tapi masuknya dari pintu macam-macam gitu. Menteri Kehutanan dari jalur PSI. Wakil Menteri Kehutanan itu alumni Muhammadiyah juga, SMP SMA-nya Muhammadiyah. Jadi waktu ketemu di Magelang, ketemu saya langsung bilang, Mas Mendikdasmen, nun wal kolami wa mayas turun gitu. Loh kenapa? Saya IPM juga gitu. Kemudian ada ya Pak Zulkifli Hasan, kemudian banyaklah pemuda Muhammadiyah itu, Wakil Menteri P2MI, kemudian Budiman Sujatmiko gitu. Sampai Pak Presiden waktu di Kupang itu kan nyampaikan, ternyata Muhammadiyah banyak, termasuk Budiman Muhammadiyah juga gitu. Budiman Sujatmiko itu Muhi Jogja itu. Aliran politiknya aja dia sosialis gitu, tapi Muhammadiyah juga. Kan Muhammadiyah ada yang sosialis, macam-macam. Gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya. Sehingga nanti kami sedang berpikir ini Pak, supaya nanti penerima PIP itu nanti kita usahakan kalau dia kuliah dijamin mendapatkan KIP. Nah, gitu. Ini sudah kita bicarakan dengan lintas kementerian ini. Sehingga nanti bisa ketahuan afirmasi pemerintah untuk masyarakat tidak mampu dalam pendidikan itu berapa. Penerima PIP itu berapa, KIP berapa. Tapi nanti kita usahakan Pak supaya yang penerima PIP itu yang kuliah dipastikan menerima KIP. Supaya makin banyak yang kuliah itu. Karena sekarang angka putus dari SMA ke perguruan tinggi kan sangat tinggi. Dari SMP ke SMA kan sangat tinggi. SMP ke SMA itu sekitar 30%. Yang tidak nyambung ketika lulus SMP, nyambung ke SMA itu ada 30%. ATS kita, angka tidak sekolah kita itu semakin tinggi angkanya sekarang. Karena itu berbagai program afirmasi bisa kita lakukan. Nah mudah-mudahan dengan ini semua, nuzulul Quran itu tidak menjadi seremonial belaka, tapi menjadi bagian dari kita menjadikan Quran itu sebagai living guidance, petunjuk yang senantiasa hidup, yang itu terlihat dari cara kita bergerak yang semakin seiring waktu itu terus berubah menjadi lebih baik, karena kita berani berdialog dengan Al-Quran, kata Muhammad Al-Ghazali itu. Sehingga dengan cara begitu, maka kita mendakwahkan Quran itu dengan membuktikan bahwa umat Islam itu maju karena Quran. Unima maju karena spirit Iqra, kira-kira begitu. Umat ini maju karena spirit belajar. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf tidak ada tanya jawab. Karena kalau ada tanya jawab bisa sampai jam 4 baru selesai. Dan karena Pak Kepala L2 Dikti juga hadir, saya izin Bu nanti beliau juga memberikan sambutan. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat atas peluncuran 4 prodi baru Unima, dan semoga kedokterannya juga segera menyusul menjadi prodi yang ke berapa Bu? 21. Ya, dan mudah-mudahan jumlah mahasiswanya terus meningkat. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.